kita mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan memohon berkah Allah Ta'ala, hanya dengan pertolongannya semata kita bisa memahami kehidupan ini. Kalau paham, pasti damai. Jadi salah satu pertanda kita belum paham kehidupan kalau masih dibawa bimbang, dibawa gusar, dibawa gampang cemas gitu ya. Karena nggak paham bagaimana cara Allah mengatur semesta kehidupan kita. Nah, bagaimana kita berkenalan, kita harus paham aturannya, ada aturan main. Bagaimana cara Allah mengatur kehidupan dan takdir. Itu karenanya kita penting sekali membaca, memahami, mengkaji, mendalami Al-Quran. Kita sudah masuk pertemuan 9 nih, sahabat-sahabat. Nih kajian suluk online ini upaya ikhtiar kita. Semoga Allah Ta'ala membantu kita memahami Al-Quran. 1 ayat, 2 ayat, kita elaborasi. Kita lihat dari berbagai sisi. Kita lihat dari kehidupan diri kita juga masing-masing gitu. Sehingga bunyi ya, dan kita belajar dari pengalaman satu sama lain. Itu saling menguatkan gitu. Nah, memasuki pertemuan ke-9 ini, kita akan mendalami topik tentang fitrah dan din gitu. Sekali lagi saya tidak bosan-bosannya memberikan the big picture of our journey ya. Ini adalah tahapan etape perjalanan jiwa kita, jiwa raga diri kita gitu ya. Jadi ada suatu informasi penting yang disimpan di dalam surat Al-A'raf 172 tentang sebuah penggal dalam masa lalu kita. Jiwa kita pernah bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Itu yang disebut dengan mitsaqun ghalizo, sebuah perjanjian yang teguh gitu. Mitsaqun ghalizo itu juga dimuat di dalam konteks pernikahan, itu juga perjanjian teguh. Perjanjian paling kuat kedua setelah perjanjian antara Allah dan para nabinya adalah dalam akad nikah. Makanya dalam Islam itu nggak ada konsep sammenwonen atau kumpul kebo gitu ya. Harus ada akadnya. Itu yang membuat pasangan diikat satu sama lain. Nikah itu setengah agama. Semua yang sudah nikah di sini paham, tidak mudah menyatukan dua individu yang berbeda dalam satu pernikahan. Orang Barat bilang it's a top sport gitu ya. Makanya orang celebrating 10-15 tahun pernikahan perak, pernikahan emas, karena to stick together in a marriage itu tidak mudah. Makanya diikat gitu. Diikat. Bahkan di agama tertentu diinterpretasikan seperti yang sudah dipersatukan sama Tuhan tidak boleh dipisahkan. Benar-benar strict gitu ya. Kalau dalam Islam diberi ruang itu, ruang untuk kalau memang tidak cocok, karena yang ditarget adalah dinnya gitu. Penyatuan ini tidak membuahkan din ya, karena menikah itu adalah separuh agama, ternyata dari penyatuan itu agamanya tidak terbentuk ya, barangkali berpisah merupakan sebuah pilihan yang baik gitu. Dan itu diberi ruang seperti itu. Di dalam sejarah pun seorang Ibrahim alaihissalam yang kepada putranya Ismail itu ya, beliau tuh ketika Ismail lahir dengan petunjuk Allah Ta'ala menyimpan Ismail yang masih bayi di sebuah padang tandus yang sekarang menjadi Mekah, sudah penuh dengan gedung-gedung yang tinggi gitu ya. Zaman dulu masih padang tandus. Bayi ditinggal, datang lagi menjelang harus menyampaikan perintah untuk disembelih. Nah, ini nanti kita akan menyinggung tentang milah Ibrahim soalnya. Jadi Ibrahim perlu dipahami perjuangannya gitu. Setelah itu coba bayangkan, kalau norma orang zaman sekarang gitu, ini bapak macam apa gitu ya, akan sangat mudah kita judging orang. Tapi bagaimana treatment seperti itu adalah untuk membesarkan seorang Ismail. Yang dengan tangannya Ismail dan Ibrahim lah, dengan tangan suci yang
hidupnya sudah disucikan dengan takdir, itu kemudian punya kualifikasi membangun Ka'bah. Ceritanya setelah lewat episode pemenggalan Ismail yang kemudian jadi ibadah kurban ya, diganti dengan kambing gitu. Ibrahim kembali lagi ke rumahnya, kan jaraknya jauh gitu ya. Dan kembali lagi itu setelah Ismail punya istri. Istrinya Ismail alaihissalam pada saat itu menerima Ibrahim, mertuanya baru pertama kali ketemu, dan Ibrahim melihat Ismail sedang tidak ada di rumah. Tapi karena beliau seorang nabi, beliau bisa melihat bahwa ini pasangan nggak pas ini, gitu ya. Jadi istri perempuan yang dinikahi oleh Ismail tidak pas. Ketika pulang, walaupun tidak pernah bertemu dengan Ismail, tapi beliau meninggalkan suatu wasiat, pesan, sampaikan kepada anakku Ismail bahwa dia harus mengganti daun pintunya, katanya gitu. Sebuah ungkapan yang kemudian difahami oleh Ismail. Beliau paham langsung, oh, daun pintu adalah mengganti istrinya. Ya, itu adalah sebuah informasi tambahan bahwa dalam Islam hal-hal seperti itu ada gitu. Nah, kembali ke etape ini gitu ya. Jadi panjang ini kan perjalanannya. Bagaimanapun juga kita punya raga di alam dunia ini adalah sebagai sebuah kendaraan bagi jiwa untuk memanifestasikan sesuatu di alam ini, alam yang terjauh dari cahaya gitu. Makanya seperti kita tahu di alam dunia ini, this is twilight zone gitu ya, alam yang kegelapan mulai menampakkan diri. Ada orang yang jadi kejahatan-kejahatan dimunculkan, dimanifestasikan dengan nyata. Orang tuh bisa berbuat keji sedemikian rupa dilihat dari bagaimana dia memperlakukan orang lain, bahkan sampai ke tataran fisik gitu ya. Ada orang yang membunuhnya juga dengan kejam misalkan ya, macam-macam. Dan itu hanya merupakan sebuah manifestasi sebenarnya kejahatan yang ada di dalam dirinya, dalam jiwanya. Nah, akhirnya kita semua, sebentar nih saya agak terdistract. Saya ada di ruang keluarga karena cari wifi yang kuat. Tapi ini ada binatang piaraan anak saya tuh, si guinea pig gitu, Kavia, dia lagi minum jadi agak berisik juga ternyata ya. So sorry, kita balik lagi nih. So what I'm about to say is bahwa tahapan si jiwa yang sudah mengenal Allah tadi kemudian dikirim ke bumi itu by design. Jadi kan kenapa pertanyaan saya ya, misalkan kok kita mengenal Allah terus kemudian kita dibuat lupa? Karena kita dalam ayat lain dimasukkan ke dalam 3 kegelapan gitu kan. Dibikin lupa memang tentang perjanjian itu, tentang siapa kita, tentang misi hidup. Nah, tapi itu sungguh sebuah tahapan dalam perjalanan karena benih yang harus ditanam di dalam tanah gitu. So this is the phases of our moon gitu. Proses penyempurnaan jiwa kita yang tadinya jiwa itu, perhatikan ketika ketika lahir, semua bayi itu fitrah. Kolbnya itu seperti bulan purnama terang. Semua cahaya rata. Ini masih belum rata tapi dia bulat. Artinya dia punya pengetahuan awal tentang siapa Rob dan siapa dirinya. Ini fitrah. Terus kemudian si anak berkembang, usia 1 tahun mulai bisa ngomong, itu anak hawa nafsunya udah muncul. Mulai menggelap lah. Siapa yang membuat gelap? Ya orang tuanya, kata Rasulullah ya, adalah orang tuanya yang membuat dia jadi Majusi, Nasrani. Itu sifat-sifat yang menggelapkan, apalagi kemudian lingkungannya dan lain sebagainya. So it's inevitably tidak terhindarkan lagi dia menjadi gelap. Tapi kemudian kehidupan akan membawa seseorang dengan rahmat Allah Ta'ala, qalbnya menerang kembali. Kalau dia ternyata sholatnya masih jalan, ya fitrahnya ada tuh, masih nyisa. Orang tuanya karena nunjukin contoh.
Jadi kalau orang tua banyak ngomong tapi tidak menunjukkan contoh, nggak akan menjejak di dalam hati anak. Ya, karena yang anak lihat ibunya pemarah nggak? Itu yang kena. Mau ngomong kamu jadi sabar ya, kamu jadi orang pemaaf, tapi ibunya bengis, ya itu yang kena. Jadi apa yang anak lihat, apa yang anak rasakan, bagaimana kita treat mereka, gitu, kasih respon terhadap bagaimana kita merespon suami, merespon pasangan, merespon tetangga, merespon orang yang nyebelin sekalipun, anak akan belajar. Oh, ibu saya, bapak saya begitu ya. Kalau dia akan menyerap gitu. Itu yang akan menjadi cahaya yang modal. Kemudian biasanya dalam kehidupan, dalam takdir itu, sesuatu yang mendobrak kegelapan itu diantarkan oleh sebuah tragedi kehidupan. Ini yang kadang orang tidak paham. Bahwa itu adalah suatu penyempurnaan jiwa, karena untuk kembali menjadi utuh lagi, menjadi purnama lagi. Dia seperti kemarin ya, sahabat kita membagi, dia sudah masuk perguruan tinggi yang top. Semua bahagia, semua proud. Di tengah-tengah tiba-tiba kena sakit, matanya tidak bisa melihat jelas. That is, ada cahaya yang masuk tuh di situ. Lewat episode itu. Karena mungkin ada kegelapan yang menyelimuti sedemikian rupa, dan Allah lebih sayang kepada hamba itu dalam jangka panjang. Aduh, aku harus ambil nih, maaf ya, deret diambil. Mudah aja buat Allah sih, bikin bisa lewat mata, bisa perguruan tingginya tiba-tiba kolaps, misalnya bisa tiba-tiba ada perang dunia, you name it gitu. Buat dia mudah. Semesta ini dia, orang hati aja bisa dibolak-balik. Semesta ini hati itu lebih sulit dibolak-balik. Yang paling susah tuh mengubah orang. Ya, coba bayangkan, kenapa itu paling sulit mengubah orang? Bayangkan di dalam Al-Quran dikatakan, itu Nabi Musa kurang apa mukjizatnya? Laut dibelah, bukit diangkat, aduh, tongkat jadi ular. Itu mukjizat yang orang semua lihat. Tapi begitu Bani Israel menyeberang laut yang dibelah, berapa ribu orang yang, hanya berapa gelintir orang yang beriman. Artinya mengubah hati itu nggak mudah. Tapi laut dibelah mudah. Gitu ya. Jadi Al-Quran ini ajaibnya karena dia bisa mengubah hati. Coba orang ateis yang nggak ngerti apa-apa, dia ada iseng nih. Apa sih ini, dikasihnya sama temennya, coba deh kamu baca nih Al-Quran. Dia pegang Quran tuh kayak megang novel. Siapa sih yang ngarang? Tapi dia bilang, saya baca 1 halaman, 2 halaman, kok menarik. Sampai bolak-balik dia baca. Sampai akhirnya dia sampai kepada suatu ayat surat Ad-Duha, dan Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Entah kenapa itu, it hits him, and dia bilang nangis terus. Dan dia decided untuk memeluk agama Islam. Itu namanya Profesor Jeffrey Lang. Dia bikin buku, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Even the angels ask, bahkan malaikat bertanya gitu mungkin ya. Nah, so that is the this is the scenario. Ini plannya. Karena kita harus kembali menuju purnama, dan purnama itu namanya fitrah. Jadi Idul Fitri itu orang kembali ke purnama ini. Coba bayangkan, mesti puasa tuh. Makanya Ramadan dikatakan bulan pembakaran. Yang dibakar nggak hanya badan, nggak hanya radikal bebas, tapi harusnya sifat-sifat keji, sifat-sifat bangga diri, ujub, mengeluh, minder, itu sifat-sifat yang berupa kegelapan harus musnah, dan itu dibakar dalam 1 bulan yang akan kita, insya Allah kalau ada usia ya, efektif, karena dibuat pada saat itu katanya setan dirantai, diikat. Tapi kok kejahatan masih berada? Ya katanya, karena setan-setan lain dalam diri. Jadi setan itu ada 2, setan yang berbentuk wujud makhluk, dan setan berbentuk hawa nafsu. Itu yang paling sulit. Nanti kita akan lihat apa definisi musyrik, yaitu mempertuhankan hawa nafsu. Orang bilang, oh saya tidak menyembah permata, tidak menyembah batu, gitu ya, tidak menyembah patung, tapi dia menyembah hawa nafsunya. Maksudnya menyembah adalah dia jadikan hawa nafsunya itu mengontrol dirinya, itu sudah menyembah. He allow that, gitu. Dia
Dia serahkan kemudinya sama hawa nafsunya, itu berarti hawa nafsu sudah menjadi ilah, sudah menjadi Tuhan buat dia. Nah, so this is ini ya, kita bicara tentang satu titik Idul Fitri, yaitu proses kembali kepada fitrah. Makanya kata Rumi gini, don't get lost in your thought. Your thoughts are a veil on the face of the moon. And that moon is your heart. So let them go. Just let them fall into the water. Kadang kita tuh mikir kebanyakan, ya, kebanyakan mikir. Tidak semua hal bisa dipikirkan. Nggak semua di dalam dunia hakikat 1 tambah 1 tuh nggak jadi 2 selalu. Dia bisa 1 juta, bisa minus 100. You name it gitu. Tapi kita kan memang akal kita terlanjur demikian terbiasa dengan dunia sebab akibat gitu. Jadi kalau nggak begini, kalau aku nggak gajinya naikin itu nggak cukup, anak-anak nggak bisa. Lah, emang Tuhan nggak berkuasa gitu ngasih rezeki kalau nggak lewat perusahaan itu, nggak lewat bisnis yang itu, masa Tuhan menjadi dikecilkan maknanya? Padahal tiap sholat dia Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi begitu masalah rezeki, enggak, perusahaan saya yang lebih besar. Oh enggak, bisnisnya yang lebih besar. Unconsciously dia bilang begitu dengan perbuatannya. Malu deh kita pokoknya. Saya kadang-kadang kalau mau sholat Allahu Akbar, aduh ini berat nih saya ngomong Allahu Akbar. Konsekuensinya gitu, maksud saya, do I really mean what I say? Gitu. Itu jadi renungan buat kita semua. Kadang kita tuh mesti stop. You have to stop thinking. Don't think too much. You have to start to feel. Merasa. Gitu. Ada aspek lain dari kehidupan, dari sekedar apa yang kita bisa hitung. Mulailah merasa. Don't get lost in your thought. Jangan hilang karena perhitungan-perhitungan kita. Ya, orang mukmin tuh ya sahabat, harus lebih percaya dengan apa yang ada di tangan Allah dibanding apa yang ada di tangannya sendiri. Masalahnya memang apa yang di tangan Allah itu nggak kelihatan oleh indera kita, oleh ilmu kita yang masih cetek ini. Karena dia gaib. Tapi jika itu bisa, wow, we are tapping into the unlimited source of energy and miracles. Dan itu udah banyak yang udah mengalaminya. Benar. Makanya guru saya bilang, almarhum ya, beliau bilang, sebagian besar manusia itu ketika meninggal itu bahkan tidak mengisi 1/10 kantung rezekinya, aneh ya. Jadi artinya rezeki yang disiapkan oleh kepada setiap orang oleh Allah Ta'ala itu sebenarnya abundance, lebih dari apa yang kita minta. Beneran, apa yang kita minta tuh nggak sepadan dengan apa yang dia siapkan. So, poin pertama adalah dalam menghadapi proses ini ya sahabat-sahabat, ada the phases of soul purification atau tazkiyatun nafs. You have to believe gitu. Kita harus percaya kita tuh lagi diruapnya, yang membersihkan kita itu tangan atau zat yang maha kasih. Jadi percaya aja. Kadang-kadang kita diambil uang tuh seorang sahabat ya ratusan juta ditipu. Aduh, apa nggak sakit hati? Ya sakit hati ya. Nggak usah deny juga gitu bahwa aduh sakit ya Allah. Tapi jangan berhenti di sakit hatinya. Serahkan ini semua pada Allah Ta'ala dan kita menjadi sebuah, jadikan itu sebuah introspeksi gitu ya. Betapa derajat sakit hati kita ringan atau enggak. Jadi karena semakin kita mempertuhankan sesuatu, ketika dia hilang itu makin sulit. Itu sebenarnya derajat kita, ketergantungan kita kepada dia, gitu. Kalau kita sulit banget sama uang gitu ya, itu yang bayar susah ditagih, itu sampai kita nggak bisa tidur. Nah itu a bit terlalu berlebihan barangkali, ya. Karena kita harus sadar hal-hal yang mengganggu ibadah kita, konsentrasi kita. So sometimes we have to let go. Kita masuk ke ayatnya ya. Ini ayat surat Ar-Rum ayat 30 yang bicara tentang fitrah. Tadi kita bicara fitrah. Kita lihat. Yang bawa Al-Quran boleh silahkan dibuka.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan, maka hadapkan wajahmu dengan lurus kepada din yang hanif. Maksudnya menghadapkan wajah dengan lurus itu kita mesti paham konsep din. Kita mesti fokus di sini dan konsekuen dengan itu. Nah, yang saya garis bawahi di sini adalah din hanif. Din hanif itu ya, kalau lihat di dalam Al-Quran, di sini ada nggak contohnya? Nah, ini contohnya di surat An-Nisa 125. Ada beberapa yang berkaitan dengan din hanif. Hanif itu kata dalam Al-Quran yang berkaitan dengan tokoh Ibrahim alaihissalam. Di sini dikatakan mengikuti millah Ibrahim hanifan. Dan Ibrahim itu Khalilullah, kesayangan Allah. Dalam ini bukunya Ibnu Katsir dikatakan seorang Ibrahim itu jadi kesayangan Allah. Kenapa coba? Kenapa? Apakah dia banyak sholat? Ribuan kali rakaat gitu sehari? Bukan katanya. Apakah karena sedekah membuat buku beratus-ratus gitu mungkin? Tidak pada zaman itu, tapi yang paling menyentuh Allah ternyata ya adalah Ibrahim ini orang yang sangat ingin berbagi. Ini diriwayatkan beliau pernah puasa lama dan berjalan berhari-hari, saking dia tuh nggak pernah mau makan sendiri. Beliau itu Masya Allah, sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sampai begitu. Saking dia tuh ini saya punya makanan dari Allah Ta'ala dan saya nggak mau kalau saya cuma makan sendiri. Ya cari orang siapa yang mau yuk makan bareng gitu. Luar biasa ya. Itu, nah Allah tuh jatuh hati tuh sama begitu orang yang kelembutan seperti itu yang tidak nampak ya. Itu membuat seorang Ibrahim menjadi kesayangannya. Nah kalau kita ingin disayang Allah, amin ya. Ingin dicintai Allah gitu. Ada sayang, ada cinta, itu ada beda tuh ininya. Mulailah berbagi. Makanya dalam Islam itu albir disebutnya. Suatu kebaktian. Albir itu kebaktian tertinggi. Kenapa? Karena dia memberikan apa yang dia cintai. Jadi kalau kita nyumbang baju, kalau masih baju nggak kepake itu nggak ada rasa berat memberikan, itu bukan albir. Ya kan, ada bazar, ayo kasih baju bekas atau buat gempa apa ya, kasihnya yang udah kita nggak pakai, ya itu mah. Dan, ya Allah juga tahu ya mana yang gitu. Tapi ketika kita, aduh ini saya tuh sebenarnya make, tiba-tiba dia datang mengetuk pintu katanya butuh uang, gimana ya, ya udahlah siapa tahu dia. Nah gitu loh. Ini roti mau dimakan, tiba-tiba anak minta, ya udahlah ya. Nah itu tuh Allah tahu, itu gerak-gerak di dalam hati begitu kita ngasih sesuatu yang kita tuh sebenarnya pengen. Itu kalau makanan tuh ya kita simpen di dalam box, ini buat aku. Itu yang dikasihin. Di dalam aspek agama lain ada juga ini masalah yang biasanya jadi hantu buat ibu-ibu, yaitu poligami. Itu albir. Karena apa? Memberi sesuatu yang dia cintai, suaminya dibagi. Oh, mudah nggak? Nggak mudah gitu. Saya kalau bicara gitu ya, ada teman-teman saya yang luar biasa. Karena petunjuk Allah ya, poligami itu kadang-kadang jadi jelek namanya karena si laki-lakinya asal gitu. Nah, ini poligami boleh, tapi dengan hawa nafsu sebenarnya. Nah, ini yang tapi kita bicara poligami yang benar gitu ya. Kan ini ada sahabat-sahabat, kita nggak boleh menolak hukum ini. Nabi Ibrahim berpoligami, Rasulullah berpoligami. Ada suatu hal yang besar di situ. Saya tanya kepada sahabat saya ini, beliau yang poligami ya, kenapa sih menurutmu? Karena kan dia merasakan sendiri poligami itu jadi hantu gitu buat sebagian perempuan tentu saja ya, karena yang dipoligami perempuan. Kenapa susah sekali, jadi orang tuh cenderung wah nggak mau lihat gitu. Perkara kita nggak sanggup satu hal, tapi jangan menolak gitu. Nah, saya kalau misalkan ada partai yang tolak poligami, aduh nggak berani. Itu berarti tolak satu ayat dalam Al-Quran, ngeri kan? Ngeri. Kita nggak paham dan jangan sampai begitu. Tapi
sahabat ini dia bilang gini, ya karena apa Tes? Karena kita harus berbagi, dia bilang. Nah ini kita bicara tentang albir, membagi sesuatu yang dicintai. Tapi konsep, ya kita bicara tentang tokoh Ibrahim itu diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi kekasihnya, dan dia ada dua figur dalam Al-Quran yang dikatakan uswatun hasanah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW dan Ibrahim alaihissalam. Jadi sebenarnya kita bisa melihat sebuah benang lurus, benang merah, bagaimana sifat berbagi ini bisa membangun sebuah din yang hanif. Nah ini poin lain yang saya ingin sampaikan di dalam ayat ini adalah ketika ini kita bicara fitratullah, ya, maka hadapkan wajahmu dengan lurus kepada din hanif sesuai fitrah Allah, disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah, jadi ketika Allah bicara tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itu bicara tentang fitrah. Itulah dinul qayyim. Jadi disebut dua kali dinnya. Jadi yang disebut fitrah itu adalah din qayyim. Satu, ayatnya ini. Kalau bicara Idul Fitri, itu bicara kembali ke din yang qayyim. Kenapa? Karena setiap orang itu dilahirkan berdasarkan setelannya masing-masing. Fitrah. Kalau perempuan bawaannya. Pasti dia akan punya peran yang berbeda dengan laki-laki. Nggak perlu rebutan. Seorang pemusik, perannya ya kalau dia lahirkan jiwanya pemusik dia bakal akan banyak mendapatkan rezeki di situ. Nah, yang menjadi challenge ya ketika seseorang ini dipergantikan oleh Allah Ta'ala dalam satu, dia dikasih informasi tentang siapa dirinya, kemudian dibuat lupa. Di dalam proses itu dia berusaha, ada proses yang disebut recollection. Makanya kalau kita belajar agama atau belajar apapun lah, suatu baca buku terus tiba-tiba this is right. Coba kita berhenti di situ ya. Kalau orang nggak punya informasi awal tentang apa itu kebenaran, dia sampai selamanya dia tidak akan pernah menemukan kebenaran. Gambarannya begini. Kita mencari benda yang hilang, katakanlah handphone saya hilang, ya. Kan kita mencari-cari itu karena kita tahu objek yang dicari apa. Jadi kalau sama gini, kalau kita mencari kebenaran, pasti kita sudah kenal sebelumnya kebenaran itu apa. Kalau nggak kenal, begitu handphonenya ada, kamu cari apa? Nggak tahu lah, pokoknya handphonenya kayak gimana? Dia pasti kenal handphonenya seperti apa. So our quest, pencarian kita tentang dia, karena kita sudah pernah kenal sebelumnya. Jadi begitu ada 1, 2, 3 keping yang menunjukkan itu, kita bisa verifikasi si jiwa. Iya itu benar. Itu yang saya cari gitu. It's interesting. Jadi pencarian ini sebuah gerak kepada memverifikasi apa yang sebenarnya kita ketahui sebelumnya. Luar biasa. Makanya entah Aristoteles atau Plato ya, salah satu Robani itulah orang terang pada zaman Yunani itu yang menyebutkan ini proses recollection, ini proses untuk kembali ke fitrah. Nah, ya jadi fitrah itu. Jadi nanti Idul Fitri itu harusnya kembali ke dinul qayyim. Dinul qayyim itu begini. Agama yang lurus dan teguh. Kalau orang tidak hidup sesuai dengan fitrahnya untuk apa dia dicipta, selamanya dia akan shaky. Padahal agama itu membawa kepada manusia tuh lahir batinnya bahagia. Selain dari agama, mungkin lahirnya aja dapat, batinnya kosong. Banyak tuh. Jadi gitu, coba lihat kiri kanan. Udah tenar, duit banyak, hampa, minum obat, drugs, bunuh diri, nauzubillah, kasihan. Nah, para nabi diutus, Al-Quran diutus membawa good news gitu. Hey, good news. There's nothing wrong with your life. Come on, I'll show you the way. Gini. This is how gitu. Kita baca diri pertama kali. Siapa diri kita? Setelannya apa?
Kalau orang tuh setelannya mobil off-road ya, gede gitu kayak Hummer, ya, mobil Hummer, dia cocok dipakai untuk di apa namanya Paris Dakar misalkan ya. Tapi begitu masuk ke jalanan di Italia yang kecil-kecil, repot. Sama mobil Fiat kecil atau apa Mini Cooper gitu ya, pakai Paris Dakar, wah, yang nyungsep di pasir gitu ya. Kalau guru saya bilang begini, kita tuh mesti mengenal kita ini jenis kuda pacuan atau keledai. Ini bukan satu sama lain saling merendahkan ya. Tapi kuda pacuan tuh harus lari. Keledai ya bawa barang. Kalau kuda pacuan maksa-maksa diri, aku pengen kayak keledai, keren tuh kayaknya bawa barang gitu. Iya sih, cuman leklok gitu lama dia nggak happy. Karena begitu dia lihat yang lain lari, ada keinginan untuk lari juga. Sesuatu yang tidak ada di keledai. Atau keledai memaksakan diri, misalkan, aduh aku kurang keren nih bawa barang begini, aku pengen lari tuh kayak si kuda itu. Bisa, tapi nggak akan secepat itu. Karena nggak ada bakatnya gitu. Beda ototnya, ya kan? Nah itu sahabat-sahabat itu yang kita lihat. Siapa diri kita? Siapa pasangan pun akan mengidentifikasi. Karena itu bagian dari din. Sekarang saya siapa? Oke, dilingkupi oleh anak-anak yang nggak usahlah maksain harus ngambil pekerjaan yang harus overseas setiap minggu. Misalnya udah beda zamannya. So ini adalah benar-benar sebuah informasi besar ya tentang fitrah ini. Kan satu kata saja, dinul qayyim, dalam banget maknanya. Begitu kita tidak teguh dalam kehidupan, karena sebenarnya kita kurang pengenalan tentang siapa diri kita. Hawa nafsu biasanya membawa kita pada pengen yang kayak gitu, jauh. Hawa nafsu itu selalu bawa kita offloading, jauh dari apa yang ada di depan kita. Makanya Rasulullah tuh kalau makan ada beliau tidak pernah makan makanan yang di luar jangkauan tangannya. Selalu ada yang sama sahabat-sahabat. Nah hidup tuh begitu, kita makan ya, bikin decision or apapun tentang anak kita, tentang kehidupan kita, yang dekat saja, yang bisa dijangkau. Yang nggak dijangkau nggak usah dipikirin. Yang minggu depan itu untuk konsumsi minggu depan, bahkan besok pun nggak tahu masih ada apa enggak hidupnya. Tapi kita terlalu dipertakuti oleh apa yang belum datang. Dipertakuti oleh what if, gimana ya kalau gimana ya. Nah itu hawa nafsu ya. Nah, jadi jiwa kita ketika di alam alastu dulu masing-masing sampai sekarang nih kita membawa benih. Dalam ilmu pertanian, benih itu memang harus ditanam di dalam tanah. Itu yang disebut 3 kegelapan, dibenamkan di dalam bumi lalu harus tumbuh kalimat thayyibah. Berikutnya nanti kita akan belajar tentang pohon thayyibah ini. Nyambung dengan surat An-Nur ayat 35. An-Nur. Nah, masalahnya adalah gimana cara benih ini terbuka. Kuncinya adalah takwa. Ini satu kata kayaknya biasa banget dengernya, tapi aduh pengejawantahannya Masya Allah gitu ya. Apa sih takwa gitu? Nah itu. Nah sekali lagi, ini adalah milah Ibrahim Hanifan. Jadi milah agamanya Ibrahim yang lurus. Pertama, setelah memasuki fase kegelapan kita harus muncul kembali Idul Fitri, supaya kita berhak gitu loh merayakan Idul Fitri, tidak hanya sekedar makan-makan dan pakai baju baru kalau zaman dulu ya, nggak tahu sekarang wow. Ya, tapi Idul Fitri itu bisa merasakan bahwa iya ya, kita tuh sahabat-sahabat harus target ya, setidaknya tahun ini, Idul Fitri tahun ini, setahap saja, satu langkah saja lebih mengetahui siapa diri kita. Itu fitrah. Fitrah itu luas, tapi kita tahu misalkan, contoh ya, misal ada yang masih bergulat dengan do I have to stay here or not gitu. Apa saya pulang aja ya ke kampung gitu. Belum settle tuh berarti. Setidaknya minta sama Allah Ta'ala lewat saum kita, nanti apalagi di Lailatul Qadar akan dimunculkan di malam-malam terakhir itu. Akan ada, jadi takwa itu ya, kunci Allah mengajari setiap orang dengan presisi. Cara Allah ngajarin tuh kadang-kadang halus, tahu-tahu ngerti aja gitu.
Nggak perlu ada. Memang kadang pencetusnya bisa lewat Ustadz Anu, lewat pengajian Anu ini gitu ya. Tapi Allah sendiri yang akan ngajarin. Beneran. And then suddenly gitu you see everything clearly. Dan kadang-kadang hawa nafsu tuh yang awan yang menghalangi matahari, karena matahari itu selalu bersinar kok. Ya kan, matahari selalu ada. Malam itu hanya karena efek rotasi bumi. Mendung itu hanya karena ada awan yang menghalangi. Matahari, an-nur, dalam sebut an-nur, cahayanya selalu bersinar. Jadi minimal mintalah itu sama Allah Ta'ala. So silahkan diidentifikasi. Mana elemen dalam hidup kita yang kita masih ragu, itu belum menjejak benar. Itu jadi masalah dalam beribadah sama Allah Ta'ala. Karena ketika kita belum menjejak di situ, pengetahuan kita tentang diri kita belum kokoh. Kalau kita tidak paham diri kita nggak tahu dia. Karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Selama kita tidak mengenal diri, tidak mengenal Tuhan, itu akan jadi objek bulan-bulanan setan dan dunia ya, diubah dikit, pandemi dikit, ada COVID, wah. Fenomena tuh bisa diganti macam-macam, sahabat. Dulu ada orang mengalami perang, coba bayang kita ngalamin perang. Well, sebagian orang di dunia lain mengalami itu. Tapi dunia akan selalu berubah. For one reason, sebenarnya untuk mengubah hati kita. Jadi begitu hati kita berubah, dunianya berubah sendiri. Nah, yang saya mau sampaikan di slide ini, selain Idul Fitri, apa kaitannya Idul Fitri dengan Idul Adha? Nah, ini. Jadi ketika seseorang sudah mengenal fitrahnya, fitrah, kembali ke purnama, itu seperti orang sudah mulai, si benih itu udah mulai sprouting, pecah kecambah, tumbuh. Benih itu kalau saya pernah kerja di East West Seed ya, ada benih cabai, benih mangga, benih apa. Kalau dilihat sekilas, kalau bukan ahli itu nggak ngerti ini benih yang mana karena sama-sama kecil. Benih itu dikenali ketika buahnya tumbuh. Artinya masing-masing kita ditanam di muka bumi ini supaya kita berbuah. Itu yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah itu buah kita. Dari amal soleh. Jadi harus beramal soleh. Yaitu amal yang Allah perintahkan kepada setiap kita secara spesifik. Gimana ketahuinya? Takwa. Takwa lagi dia diajarin. Nah, kalau orang sudah beredar, jadi menemukan orbit kehidupannya, yang sesuatu itu digambarkan di dalam ibadah haji itu ya, tawaf. Tawaf tuh berputar di orbitnya. Harus begitu. Itu di dalam kitab Nabi Idris contohnya ya, bintang-bintang di langit tuh, matahari tuh banyak kan, dia beredar pada orbitnya. Telat sekian detik aja itu hukumannya berat. Kita telatnya udah berapa tahun ya? Nauzubillah, betapa sabarnya dia. Ya, karena konstelasinya berubah. Setiap orang itu sahabat-sahabat, dia membawa suatu peran spesifik dalam kehidupan yang bisa memakmurkan dunia ini. Begitu dia tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, maka ada kehidupan yang terbengkalai. Contoh, seseorang dilahirkan sebagai seorang petani. Dia kalau jadi petani handal, rezekinya ngikutin. Tapi karena keinginan orang tuanya, dia pengen masuk ITB misalkan ya, wah, jadi pengen jadi insinyur, jadi pengen tukang insinyur, bekerja. Ya mungkin secara penghasilan oke, tapi jiwanya akan selalu, dia akan menyalurkan dengan, karena dia selalu ada passion untuk bertani, dia di akhir pekan dia punya banyak kebunnya, dia tahu ini dengan baik gitu ya. Tapi tidak ada kebahagiaan buat dia ketika dia merawat tanamannya lebih dari pekerjaannya yang dihadapi sehari-hari gitu. Nah, itu kadang ironis seperti itu banyak terjadi di dalam masyarakat. Ketika orang memilih untuk mengerjakan role atau fungsi as if I wear
mask gitu. Jadi masker. Jadi kita pengen dianggap sukses oleh ya waham hidup orang banyak gitu. And sampai mengorbankan dirinya. Alhamdulillah. Tapi ketika orang itu tertuntun dengan taubat, sama Allah dituntun ke jalan yang sebenarnya misi hidupnya gitu. Nah, itu lewat sebuah proses pengorbanan yang besar, makanya ada Idul Kurban. Untuk bisa menemukan itu memang harus dikorbankan. Apa yang dikorbankan itu si hawa nafsu tuh yang bilang kamu lebih keren dari ini. Shh, diam. Sembelih dia. Diam. Hanya sampai itu kemudian orang sampai ke Idul Adha. Hari raya haji. Ketika orang di Idul Fitri sudah fitrahnya kebaca ya kan, tapi dia tidak cukup di situ, kamu harus magang dulu, bener kerjain itu untuk sekian lama di Idul Adha. Makanya ini dua hari raya yang kita rayakan bukan sekedar sebuah ritual semata, tapi kita harus lihat, oh this is me, this is my journey, I should be there. Setiap tahun kita diingatkan, kita mah sibuk sama bikin opor mulu sih ya, jadi harus lihat beyond that gitu, bahwa tahun ini ada lebih nggak gitu. Saya punya pemahaman lebih nggak tentang saya. Dan itu ada di dalam konstelasi Idul Fitri dan Idul Adha. Dan semua bulan yang mengelingkupinya. Itu sebuah perjalanan. Maka ada Safar ya, ada 4 bulan suci gitu, 3 bulan berdekatan, 1 bulan Rajab. Itu sebuah tanda-tanda bagaimana Allah tuh kurang apa gitu nunjukin kamu tuh kesini. Cuma kita kurang mengkaji ya. Kenapa kurang mengkaji? Mungkin kurang ada keinginan juga gitu, lebih kebanyakan. Alhamdulillah nih kita sama-sama dikumpulkan di sini setidaknya seminggu sekali, buka-buka lah gitu. Tapi yang penting itu tadi, makanya dari awal kajian saya bilang coba siapin 1 buku ya. Buku ini adalah buku perenungan masing-masing karena penting untuk merenungi. Karena begitu kita komitmen sama Allah, yang bilang ya Allah saya akan mengkaji ya setidaknya sekian ayat dalam seminggu, diperdalam misalkan. Itu berkahnya itu muncul. Ada kehidupan yang dia ubah. Perhatikan di mana. Itu yang menarik dan itu harus jadi kontemplasi buat kita semua. Kita lanjut sambung dengan sharing session ya. Silahkan yang mau duluan. Mbak Teh Dela katanya. Sok mau sharing, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Teteh aku mau sharing yang waktu dulu di awal-awal kajian dulu kan aku yang yang kekeh gitu, pengen berkarir bla 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 nana gitu. Nah, akhir-akhir ini maksudnya bukan akhir-akhir ini ya, tahun inilah ya. Aku ketemu dengan teman yang jauh sekali tempatnya di Norwegia. Kemudian dia ngenalin aku ke suatu komunitas menulis. Padahal dulu kalau menulis itu buat aku kayaknya bukan bakat aku gitu, karena aku ngerasa kalau bakat aku tuh di gambar aja ya, gambar, ngedesain gitu, walaupun sebenarnya banyak keganggu dengan aku nggak punya waktu khusus buat diri aku sendiri ngegambar gitu, karena sibuk dengan urusan rumah tangga gitu-gitu. Dan dulu juga waktu 2018 aku udah sempat bikin ilustrasi, kemudian aku gambar, aku bikin jadiin produk gitu-gitu. Itu tuh mudah banget gitu, Allah tuh mudahin aku di situ gitu. Tapi hawa nafsu aku menginginkan aku lebih dari itu gitu. Aku kepengen kalaupun aku mau buka usaha di sini, aku kepengen langsung dari dari dengan modal yang besar gitu. Pengen langsung jadi bisa dijual kemana-mana gitu lah. Sampai aku di situ ketemu dengan Teh Lin gitu. Yang Teh Lin untuk jadi micro entrepreneur gitu-gitu. Tapi waktu itu Teh Lin banyak ngajarin aku, tapi aku masih mikir, masih punya hawa nafsu yang tinggi gitu, bahwa aku kan udah investasi waktu nih kalau di sini gitu, anak-anak bakalan jadi keambil waktunya, berarti aku harus yang aku dapetin harus seperti kalau aku kerja gitu kan. Sampai akhirnya sekarang di 2021 aku nggak maju apa-apa gitu, karena aku ternyata banyak pikiran kalau aku jadi micro entrepreneur itu aku nggak dapet apa-apa gitu kan ya. Jadi aku maunya kerja aja gitu, balik lagi ke situ. Tapi begitu di tahun ini aku ketemu sama teman yang dari komunitas dari Norwegia, terus dia ngajakin aku masuk ke komunitas nulis.
Di situ aku nulis, belajar kayak nulis untuk anak-anak dari buku, kemudian puisi kayak gitu-gitu. Dan itu tuh kok aku bisa gampang banget gitu nulisin sesuatu gitu yang kayaknya dari perasaan pribadi gitu, tapi ini tujuannya tuh untuk anak-anak. Jadi untuk anak-anak tuh supaya jadi ada generasi muslim yang baik gitu loh Teh. Nah, tapi kok aku gampang banget, dan aku juga sampai nggak, apakah ini jalan yang Allah mudahin untuk aku gitu. Aku selalu bertanya di setiap salat aku, sampai akhirnya ditunjukin ke kayak kalau ngegambar itu jadi kayak punya konsep gitu, buat apa sih, ada tujuannya gitu Teh, yang nggak asal gambar bagus gitu loh. Dan aku jadi ini memang belum maksudnya belum kelihatan oke bakalan jadi apa, tapi aku nggak mikir ke situ gitu. Justru saat ini malah aku memikirkan bahwa aku pengen gambar ini bermanfaat untuk orang lain, dalam arti entah itu bisa menginspirasi, atau tulisan aku ya, entah ini bisa menginspirasi atau mungkin bisa bisa menebar nanti anak-anak tuh yang lihat atau yang baca itu bisa jadi generasi muslim yang baik gitu, yang dulu tuh sama sekali nggak pernah kepikiran sama aku gitu. Jadi ya sekarang aku lagi menikmati breakthrough. Oke, yeah. ada dikasih sesuatu yang baru ya. Nah, itu patut ditulis tuh. Kan ini it's a journey gitu ya. Dela kan berusaha ngaji lagi gitu ya. Allah tuh kasih gitu. Ini contoh betul gitu. Ada yang berubah tiba-tiba kok ya nggak kepikiran ya sebelumnya ya? Enggak, karena aku ngerasa nggak berbakat menulis. Kayak gitu. Ya, coba you can share me your writings kapan-kapan, pengen lihat juga. Nanti sih insya Allah kayaknya ada bakalan 3 buku bareng-bareng bakalan terbit di tahun ini. Wow, udah jadi buku? Teman-teman yang lain. Iya, kan itu komunitas ya Teh. Itu komunitas. Jadi komunitasnya tuh bikin tulisan dan dijadiin buku gitu. Ya aku awalnya ikut-ikut aja gitu, tapi ternyata di situ banyak belajar ya. Aku sih mungkin aku cuman satu cerita gitu, yang lain ada satu cerita, apa ya namanya ya bukunya, sampai aku istilahnya aja nggak tahu gitu, lupa. Analogi gitu, lupa deh. Antologi apa itu gitu. Kayaknya ya, iya betul. Jadi nulis bareng-bareng gitu. Iya, dijadikan kayak gitu. Satu buku. Oh, that's interesting. Ini juga nggak tahu deh, Teddy ini ada di sini nggak? Teddy ini juga nih jago nulis nih. Ada Dini tuh yang ada di Montpellier. Aku kenal baik karena aku tuh tinggal di Montpellier. Oh, ini tuh Teddy ini ada di sini. Kalau mau masalah menulis ya beliau punya website juga tuh kan, Surat Dunia. Ya, iya, banyak. Dan aku juga punya sahabat di Cannes yang juga suka nulis. Namanya Mbak Alfi, nggak tahu dia udah gabung apa belum di sini. Coba kita satukan dengan Teddy ini. Ada Teddy ini di sini? Ada Tetesa. Assalamualaikum, aku lagi di luar tapi dengerin. Rahmatullah. Iya, ini nih Tedela lagi asik nulis katanya. Ini coba senior sebenarnya Tedela itu lagi ngutang loh sama aku tulisan. Oh, tuh. Kan nggak ada deadline-nya, yang lain pada belum juga, jadi aku bingung. Alhamdulillah, ikut senang. Pokoknya harus nemuin itu ya. Kita lagi bikin ini Tetesa, buku Islam anak-anak untuk bahasa Perancis dan Indonesia. Oh, dalam bahasa Perancis dan Indonesia, insya Allah. Amin. Iya. Wah, saya kurang paham kalau bahasa Perancis. Oke. Alhamdulillah ya, itu ketika Allah menunjukkan ke bidangnya gitu, pekerjaannya. Nah, itu memang bagus untuk pikiran tuh supaya dia lebih stabil gitu ya. Ikut seneng lah Tedela, kita lihat ya diuji ini dengan juga ini juga inspirasinya dari Teh Tessa waktu dulu. Ingat nggak Teh Tessa pernah bilang gini bahwa menulis itu adalah mengikat ilmu gitu. Nah, aku itu mark kata-kata Teh Tessa itu di buku khusus buat kajian suluk itu gede-gede, aku kasih stilo lah, biar aku tuh kalau lihat untuk akhirnya aku sebenarnya ada keinginan nulis cuman di Instagram aku tentang perasaan aku gitu ya, ada yang pakai bahasa Prancis, ada yang pakai bahasa Indonesia, sama ada sedikit ilustrasinya, kan aku punya 2 Instagram. Nah, dari situlah kayaknya aku ketemu dengan teman yang di Norwegia itu. Ya.
Ya, nanti tinggal gini, dites ya. Cara ngetes ini sebuah hal yang temporer atau enggak, hawa nafsu atau bukan misalkan ya. Tes dengan dua parameter ini. Pertama parameter dari dalam diri, yang kedua dari luar. Parameter dalam diri itu cek ada keinginan, ada ya, ada semangat, ada kemampuan, cek gitu ya. Terus parameter dari luar cek dengan apakah ada kesempatan. Ya, kesempatan tuh lihat kondisi juga. Misalkan kalau lagi anak sakit, misalkan ya anak repot atau apa, itu juga itu faktor luar yang berpengaruh. Nah, kalau dua itu udah oke, sinkron, jalan, oke. Ada tes yang ketiga. Dia bisa diajak maraton nggak gitu ya? Karena kalau itu sesuatu yang bersumber dari passion diri, itu mau dibawa lari 1000 km jalan tuh dia. Itu. Ya, dan it's okay kalaupun bukan, don't be hesitate and you just have to be honest to yourself. Oh, this is not my thing. Sudah dicoba 2 tahun ternyata susah misalnya. It's better to be honest and then leave gitu ya daripada tetap maksain. Ya. Tapi kalau you still have, kan kita jujur ya, saya suka gitu, just do it gitu. Begitu Tedela ya. Iya, Teh Tessa, makasih banyak. Semoga berkah. Itu penting banget masukan yang terakhirnya. Ya diuji, only time can tell gitu. Nanti nggak apa-apa, tapi kita udah dari awal Bismillah gitu. Semua dengan niat yang baik, tidak ada yang sia-sia. Kalaupun itu trial and error dan ternyata membuahkan, ternyata salah, gitu, nggak apa-apa gitu. Namanya juga usaha ya nggak. And then you keep trying. Gitu. Iya, terima kasih sudah berbagi. Yang lain ada yang mau share? Ini ada bapak-bapak juga nih, Pak Dodi, boleh. Silahkan. Bang Jeffrey itu ada ya. Silahkan langsung di-unmute saja. Ini sharing session. Bang Aiman juga. Barangkali yang berkaitan dengan apapun ya. Mungkin topik kita hari ini tentang fitrah, tentang din. Ya, berkaitan dengan misi hidup, Idul Adha. Ya, Mas Dimas, boleh silakan. Mbak Esi, siapapun. Biasanya kalau dengar cerita orang tuh kayak minggu lalu ya langsung gitu, ada yang boost ya karena pengalaman nyata. Sok Mangga Tehlin juga boleh. Baru nyambung lagi. Assalamualaikum Teteh. Kaget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Teteh? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ya, ada yang mau di-share Teh? Aduh, sebetulnya banyak yang pengen di-share. Cuman yang ini aja deh, yang paling baru gitu ya. Beberapa hari belakangan ini kan saya selalu meminta gitu. Tolong aturkan saya ya Allah, mengikuti aturanmu, mengikuti ketentuanmu, tolong aturkan hidup saya. Nah, suatu kemarin itu 2 hari yang lalu saya mengalami kejadian yang sangat tidak mengenakan dan cukup bikin saya shock gitu. Lalu saya bawa dalam sholat saya, itu seperti ada saya seperti melihat 2 hal gitu. Diberi penglihatan mau mengikuti yang keras atau yang lembut gitu. Seperti kalau yang lembut hasilnya ya, maksudnya hasilnya udah pasti lebih baik untuk semua pihak gitu. Kalau mau mengikuti hawa nafsu saya, ya hasilnya mungkin orang tersebut akan jerak gitu ya, tapi permasalahannya akan berkepanjangan gitu. Ya memang kalau dilihat secara posisi, secara lahiriah, tentu saja dia yang salah ya, karena dia istilahnya menyerang saya secara verbal tanpa saya tahu permasalahannya apa, karena saya baru pulang jalan kaki. Pasti kaget itu. Ya di jalan saya langsung di-attack. Wow. Dengan perkataan-perkataan kasar yang tadinya saya pikir ini dia ngomong sama saya atau sama orang lain, tapi saya lihat kiri kanan gitu, depan belakang nggak ada yang lain selain saya dan istrinya. Jadi nggak mungkin dia ngomong seperti itu ke istrinya kan gitu.
Sampai di rumah saya coba menenangkan diri dan saya beristighfar. Saya bilang ini harus bertabayun, kalau cara yang seperti ini mungkin lebih baik ada penjelasan gitu. Lalu saya kirim message baik-baik ke istrinya, ada permasalahan apa, apakah betul itu tadi semua kata-kata kasar itu untuk saya, tapi ternyata tidak ada jawaban sama sekali gitu. Jadi ya sudah, lalu saya bawa dalam sholat. Ya terasanya karena ini sudah kejadian yang kedua kali, tapi saya masih mencoba untuk secara logika rasanya tidak mungkin gitu kalau misalnya orang ini sampai attack saya segitu kasarnya gitu, untuk apa gitu kan. Tapi jadi saya minta jawaban, saya bawa dalam sholat, saya bawa dalam zikir, saya minta ke Allah, ya Allah ini apa, maksudnya apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi akhirnya saya tanya kepada beberapa teman yang memang mengerti apa ya, kultur gitu ya, secara budaya. Mereka justru memang saya memilih jalan yang sifatnya soft, dalam artian untuk ke semua pihak akan baik-baik saja gitu, karena saya ingin tali silaturahmi tetap baik. Untuk saya tidak terpikir sama sekali ada ada pertengkaran kecil pun dengan tetangga, saya menghindari itu semua. Jadi padahal sebetulnya kalau ngikutin hawa nafsu kan saya tinggal simpen di media sosial ya Teh, dengan mudah dibaca, dan itu semua akan menjatuhkan dia gitu. Ya alhamdulillah saya dikuatkan untuk memilih yang insya Allah berakhir dengan tabayun lebih baik ya, secara personal. Betul. Dibawa ke sosial media malah jadi makin kacau ya kan. Orang yang nggak paham juga nimbrung, bahkan mungkin memberi saran yang manas-manasin kita. Iya, betul. Ya, kan orang nggak paham ya. Dan dari perspektif suluk kan selalu begini. Semesta kita adalah cermin diri kita. Kemarahan apa yang ada di dalam diri kita ya? Apa ada anger ya, rage atau sesuatu yang terlontarkan ke orang, karena orang itu tidak berkata-kata kecuali Allah izinkan ya kan? Betul, itu juga yang terpikir oleh saya. Mungkin dia ngomong begitu kalau Allah nggak ngizinin. Sekarang kalau Allah mengizinkan, kenapa? Gitu. Jadi kita tidak fokus pada orangnya. Yang kita tidak suka adalah cara dia berespon bahwa itu itu bagus ya, itu kita tabayun. Kenapa kok begitu? Barangkali kita pernah khilaf apa dia ya, kita nggak tahu ya. Barangkali gitu, memang salah saya, tolong teman saya kan nggak, barangkali kaget gitu. Ini apa permasalahannya gitu kan? Jadi tabayun ini di situ fungsi muamalahnya harus jalan betul. Tapi di sisi lain ya itu menarik, itu Allah kasih tahu apa sih gitu. Ini cara Allah berkata-kata dengan kita ya, lewat semesta kita. Gitu. Iya. Dia ngasih tahu, Lin, gini ya gitu. Cuman kita gitu. Spot itu yang kita mintakan dalam sujud. Nah, dengan takwa nanti kebaca Teh. Insya Allah. Jadi saya dalam pemikiran saya tentu saya harus dengan sabar dan sholat menunggu penjelasan yang tepatnya begitu. Ya, betul. Kadang mesti menunggu, betul itu. Kadang menunggu. Time itu dia stretch sesuatu gitu. Bonjour. Iya Teh, betul. Oke. Pelajaran penting sekali. Dan memang betul reaksi saya saat itu setelah bertabayun adalah saya mencoba mengevaluasi saya melakukan, apakah ada kata-kata kasar saya terhadap orang-orang di sekitar saya gitu. Kepada siapa nih? Apakah di masa lalu saya pernah melakukan itu juga? Iya. Gitu. Atau karena Teh Lin sudah mulai menapaki jalan suluk gitu ya. Kata-kata barangkali katanya tidak terverbalisasi, tapi sesuatu yang ada di dalam hati kita. Kita mengutuk sesuatu gitu. Itu halus sekali ya. Halus, kita condemn sesuatu, misalkan kita lihat fenomena tertentu, ada kita mengutuk sesuatu dan Allah nggak suka nih gitu ya.
Kok begitu gitu ya, misalkan cara dia mengamplifikasi adalah nih saya tunjukin lewat manusia. Gini yang terjadi. Sebenarnya itu dinamika yang ada dalam diri kita. Kalau kita mau bercermin gitu ya, dan tinggal istighfar. Itu something apa yang salah ya Allah gitu. Sampai kepada satu titik di mana kalau kita bersih gitu ya. Kalau dalam hadis begini, memang ada kejadian-kejadian ujian seperti itu yang tidak mengenakan. Pada Rasulullah pun seperti itu ya. Yang bukan diakibatkan karena fenomena yang ada dalam diri, dalam hati, bukan diakibatkan karena kegelapan dalam hati. Tapi alhamdulillah dengan penyikapan seperti itu lebih ringan Teh menjalaninya. Alhamdulillah. Jadi alih-alih kemudian kita terbakar oleh kesel sama orang itu, bahkan ngajak orang lain ngeroyok gitu ya lewat media sosial. Ini saya on our side gitu kan, kita kadang pengen begitu gitu ya. Karena biasanya kalau diajak gelut gitu, maksudnya ada tantangan provokasi seperti itu, saya biasanya ayolah menjawab. Langsung digulung di lengan, ayo di lapangan. Premannya siapa takut gitu. Siapa takut gitu ya. Kadang-kadang di sini dalam hadis begini, orang yang menahan diri ini berdebat ya, bukan gelut ya, bahkan cuma berdebat. Sebenarnya dia bisa berdebat dengan ini, dia kasih argumen, orang itu salah, itu jelas dalam pandangan Allah orang itu salah dan kita tahu, tapi kita menahan diri itu ganjarannya surga tinggi sampai kayak gitu katanya, karena dia Allah melihat orang tuh lebih menjaga perasaan orang itu gitu loh, daripada dia memenangkan aku kan bener. Ya udahlah, Allah tahu kamu benar gitu ya. Tapi saya juga pengen lihat apakah kamu bisa nggak mencintai umat yang lain gitu dengan cara menahan diri. If you can do that, I will reward you with something bigger than what you got. Gitulah kira-kira. Indah ya. Iya. Semoga ini semua langkah diberi anugerah oleh Allah Ta'ala lewat apapun. Karena Allah selalu beri yang terbaik. Kadang diberinya lewat gini, casingnya cuma casing, dibuka aja. Casingnya begini, don't judge the book by its cover gitu ya, buka aja casingnya, nanti di dalamnya tuh permata luar biasa. Alhamdulillah. Aduh, seru ya. Sampai-sampai kita akhiri, ini sudah jelang waktu makan siang, saya mesti nemenin suami. Terima kasih nih ya, ini kita agak mundur 15 menit dari seperti biasanya karena perubahan waktu di musim semi gitu. Semoga bermanfaat sahabat-sahabat, semoga Allah merahmati kita. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya pamit dulu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, turun. Terima kasih Teh. Terima kasih deh, sukses ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bu Tessa, terima kasih teman-teman.